Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ariski, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Langsung saja kita ke videonya. Baik, untuk topik yang akan dibahas di video kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada desentralisasi, kemudian yang kedua ada pemerintahan, yang ketiga pemerintahan daerah, yang keempat pemisahan dan pembagian kekuasaan, yang kelima otonomi daerah, serta yang terakhir yang keenam yaitu arah otonomi daerah di era globalisasi. Memasuki materi yang pertama yaitu desentralisasi. Jadi desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintah yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk yang berbeda di setiap negaranya. Dan penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintah disebabkan oleh beberapa fakta bahwa yang pertama, tidak semua urusan pemerintahan dapat diselesaikan secara sentralisasi. Kemudian mengingat kondisi geografis, yang kemudian kompleksitas terhadap perkembangan masyarakat, kemudian kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, dan yang terakhir itu adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu pengertian dari pemerintahan itu sendiri. Jadi secara sempit, pemerintahan ini adalah segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja. Dalam hal ini tentunya adalah presiden, raja, ataupun perdana menteri. Namun dalam arti luas, pemerintahan ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan juga DPRD. Dalam arti sempit, pemerintahan daerah ini hanyalah penyelenggaraan oleh kepala daerah saja. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dari prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah memiliki artian yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. John Locke memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan federatif. Namun berbeda dengan Montesquieu, dia memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mana pemikiran dari Montesquieu ini sekarang kita pakai di Indonesia, yakni pemerintahan kita memisah kekuasaannya menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk pembagian kekuasaan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat dan untuk mencegah kesewenang-wenangan, maka itulah dibagilah kekuasaan ini. Selanjutnya itu sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di era kemerdekaan, yakni pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi menjadi daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Kemudian karena itulah dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini tentu merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. UU ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam UU ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Setelah UU tersebut, muncullah UU terbaru atau dimodifikasi menjadi UU Nomor 22 Tahun 1948. UU Nomor 1 Tahun 1945 ini diganti dengan UU ini, yakni UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Undang-undang ini menetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Kemudian UU Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini diganti menjadi UU Nomor 1 Tahun 1957 ini tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, daerah dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni daerah tingkat 1 termasuk kota praja yaitu Jakarta Raya, kemudian tingkat 2 termasuk kota praja, dan yang ketiga itu daerah tingkat 3. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Adanya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 turut melahirkan perubahan dalam aspek ketatanegaraan di tanah air ini. Perubahan tersebut juga turut mengubah tatanan pemerintahan daerah. Maka dari itulah terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan pengejawantahan dari Manifesto Politik Republik Indonesia yang digulirkan oleh Presiden Soekarno sebagai GBHN. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dengan undang-undang ini dibentuk daerah, yakni daerah otonom dalam rangka desentralisasi dan wilayah daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kotip bagi yang ada, kemudian kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kehadiran dari undang-undang ini dikarenakan adanya pergantian dari rezim. Undang-undang ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari TAP MPR, yakni TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan undang-undang ini ditetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota yang masing-masing bersifat otonom dan menggunakan asas desentralisasi. Provinsi tidak membawahi kabupaten dan kota, jadi mereka itu ada di atas dari kabupaten dan kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini NKRI dibagi atas provinsi dan daerah, provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Sedangkan daerah kabupaten dan kota dibagi lagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan, kemudian desa. Prinsip dan pemberian otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Di dalam undang-undang ini disebutkan ada 3 golongan urusan pemerintahan, yakni yang pertama urusan pemerintahan absolut, kemudian yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Untuk urusan pemerintahan tadi, yang pertama itu urusan pemerintahan absolut,
yang mana urusan pemerintahan pusat yang tidak dibagi kepada pemerintahan daerah. Bentuk-bentuknya yaitu politik luar negeri, agama, moneter, justisi dan keamanan, dan pertahanan. Kemudian untuk urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang bisa dilaksanakan namun dibagi oleh pemerintahan pusat tersebut ke daerah. Dan urusan konkuren ini bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, yang mana diatur dalam pasal 12 UU nomor 23 tahun 2014 ini. Dan dalam urusan wajib dibagi lagi menjadi ada pelayanan, beberapa pelayanan, yakni pelayanan dasar yang mana yaitu adalah penataan ruang. Kemudian pelayanan non-dasar yaitu terkait dengan tenaga kerja. Kemudian urusan pilihan ini dibagi lagi menjadi yaitu urusan perikanan, kelautan, pariwisata, hutanan, dan lain sebagainya. Kemudian asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama itu adalah desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Kemudian yang kedua ada dekonsentrasi, adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan atau bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian yang ketiga ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya yaitu tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD. Selanjutnya itu prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Kemudian yang keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam, asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi desentralisasi. Yang pertama yaitu adalah desentralisasi politik, yang mana pengembangan demokrasi di tingkat lokal, politisi, birokrat, dan grassroots. Kemudian masyarakat bebas memilih pemimpin pemdanya, yaitu political equality. Kemudian penguatan lembaga-lembaga lokal, yaitu DPRD, institusi politik lokal lainnya seperti partai politik, civil society, dan kelompok kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Kemudian ada desentralisasi fiskal, yaitu transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Kemampuan daerah untuk self-financing dalam memperoleh atau meningkatkan pendapatan dan membiayai pengeluaran, alokasi, dan distribusi. Kemudian Pemda menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Kemudian Pemda melakukan pembiayaan bersama dengan sektor swasta dan dapat penyertaan modal atau pinjaman lokal lainnya. Yang terakhir, desentralisasi administrasi, delegasi kekuasaan atau kewenangan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.
Pemda lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. The closer, the better service. Pemda lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemda transformatif, kolaboratif, inovatif, dan digital 4.0. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama ada dekonsentrasi, yang sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Kemudian ada devolusi, yaitu pelimpahan otoritas, fungsi-fungsi tertentu dari pemerintahan pusat pada unit di bawahnya, yaitu daerah, untuk dilaksanakan secara mandiri, pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen. Kemudian ada partnership, yaitu kemitraan, bentuk kerjasama antar dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Kemudian yang terakhir, privatisasi, yaitu pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Kemudian untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di era globalisasi sekarang ini. Yang pertama, kita dibagi menjadi ada daerah istimewa, yakni Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada daerah khusus ibu kota, yaitu tentunya DKI Jakarta. Kemudian ada daerah istimewa dengan otonomi khusus. Kemudian ada daerah otonom dengan otonomi khusus, yakni seperti Papua dan Papua Barat. Kemudian ada daerah otonomi biasa. Dan yang terakhir adalah otorita, yang mana otorita ini diberikan di dalam ibu kota Nusantara yang pada tahun kedepannya akan kita menjadi ibu kota baru negara kita. Baik teman-teman sekalian, itulah dia penjelasan sedikit mengenai materi hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Kelvin Areski. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.